Selamat datang di online training peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Keuangan pada materi anti korupsi. Halo Sani. Hai Mas Kusnan. Sani, kamu pernah mendengar tagline jujur itu hebat? Tentu saja, itu kan tagline-nya KPK. Akhir-akhir ini banyak sekali ya ASN dan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Betul sekali Mas. Bagaimana jika kita belajar bersama membahas tentang korupsi, agar kita bisa terhindar dari kasus korupsi? Oke Sani, gimana peserta Latsar? Kalian mau juga belajar tentang anti korupsi? Ayo kita dengarkan penjelasan sahabat kita. Para pembelajar anti korupsi, Sani akan menyebut kalian sahabat aku. Artinya sahabat anti korupsi, supaya kita bisa lebih dekat. Dalam pembelajaran kali ini, ada 3 bab yang akan kita bahas. Pertama, sadar anti korupsi. Kedua, semakin jauh dari korupsi. Ketiga, bangun sistem integritas. Mengenai sadar anti korupsi, yang akan kita bahas adalah dampak perilaku dan tindak pidana korupsi, pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, komitmen anti korupsi, dan impian Indonesia bebas korupsi. Mengenai semakin jauh dari korupsi, yang akan kita bahas adalah tunas integritas, identifikasi nilai dasar anti korupsi, penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi, dan penanaman nilai integritas. Mengenai bangun sistem integritas, yang akan kita bahas adalah reframing culture, seeding of integrity, sistem integriti organisasi, dan sistem integriti nasional. Sedangkan untuk hasil belajar, keberhasilan peserta dapat dinilai dari kemampuan membentuk sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Baiklah sahabat aku, bagian pertama kita akan membahas sadar anti korupsi. Sebelum kita belajar tentang pengertian korupsi, marilah kita memahami dahulu fenomena kerusakan akibat korupsi dan dampak masif akibat korupsi. Fenomena kerusakan kehidupan terkait korupsi yaitu fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena merebaknya narkoba, dan fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sahabat aku, dampak masif korupsi yaitu merusak lingkungan hidup, memperburuk kondisi ekonomi bangsa, memperburuk citra pemerintahan di mata internasional, mengancam keamanan negara, dan mempersulit akses pendidikan dan kesehatan. Sudah tahu ya sahabat aku tentang dampak masif dan fenomena kerusakan akibat korupsi. Kalau sudah paham, yuk kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, pengertian korupsi menurut bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, korupsi berasal dari kata corruptio yang berarti tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama material dan mental. Nah, di Indonesia sendiri sudah diatur sahabat aku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengelompokkan korupsi menjadi 7 kelompok. 7 kelompok ini yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sahabat aku sudah tahu bukan tentang apa itu korupsi? Maka jauhi sejauh-jauhnya ya.
Untuk tahu lebih jelas tentang contoh dari masing-masing kelompok di atas, silahkan pelajari buku saku KPK dan undang-undangnya. Sahabat aku, apakah sudah tahu tentang jenis-jenis korupsi? Jika belum, sekarang akan Sani jelaskan ya. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi dibagi menjadi 7 jenis, yaitu korupsi transaktif, korupsi ekstroaktif, korupsi investif, korupsi nepotistik, korupsi autogenik, korupsi suportif, dan korupsi defensif. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang menunjukkan adanya transaksi timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Korupsi ekstroaktif merupakan korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Korupsi investif adalah korupsi yang melibatkan suatu barang atau jasa tanpa adanya suatu pertalian langsung demi keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepotistik merupakan korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang memiliki kedekatan hubungan dalam rangka mendapatkan jabatan publik. Korupsi autogenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana yang lain. Korupsi defensif merupakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Sahabat aku, menurut teori Ghosn, ada 4 motif korupsi. Yang pertama, ketamakan atau greed-driven. Korupsi untuk mendapatkan kenikmatan hidup atau mempertahankan gaya hidup mewah, keserakahan, dan kerakusan para pelaku korupsi. Yang kedua, kesempatan atau opportunities. Motif ini terkait dengan sistem yang memberi kesempatan terjadinya korupsi. Yang ketiga, dorongan kebutuhan atau needs driven. Motif ini berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh dengan sikap konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tidak pernah usai. Ini juga seperti korupsi kecil-kecilan karena motif korupsi untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, exposure atau pengungkapan. Motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah. Sahabat aku, mari kita review pengetahuan kita tentang materi sebelumnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silahkan dicoba ya. Bagi sahabat aku yang sudah benar semua, selamat ya. Bagi yang belum, mungkin perlu diulangi lagi. Sahabat aku, mengasihkan bukan belajar bab sadar anti korupsi? Bab 2 juga tidak kalah menarik loh, yaitu tentang semakin jauh dari korupsi. Salah satu materi dalam bab ini adalah tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya, maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Sebagai tunas integritas, sahabat aku mempunyai peran strategis sebagai berikut. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas
berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Sudah bertambah pengetahuannya tentang peran sahabat aku dalam mencegah korupsi, bukan? Mari kita lanjutkan untuk belajar tentang nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jangan sampai lupa ya sahabat aku. Sahabat aku, ingin tahu tidak perubahan sikap yang paling tinggi itu apa? Baiklah, akan dijelaskan sekarang ya. Proses perubahan sikap menurut Kelman dan Bryman ada 3 loh. Dimulai dari paling rendah, yaitu kesediaan. Kesadaran terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kedua, identifikasi. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain, dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Ketiga, yang paling tinggi yaitu internalisasi. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan perilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Nah, setelah terinternalisasi, sahabat aku harus memaksimalkan integritas. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Yang pertama, lingkungan yang berintegritas. Perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol dan sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif, dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, proteksi integritas. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran atau diri. Yang ketiga, perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran atau diri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengulangan dan juga dengan wow effect. Yang keempat, agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif, banyak cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah reframing, dengan memanfaatkan konten malas dalam konteks negatif sehingga muncul perilaku positif. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di bab ketiga ya. Apakah ada yang berbeda materi bagaimana cara kita memaksimalkan internalisasi integritas dengan materi yang ditampilkan sebelumnya? Halo sahabat aku, di awal bab ketiga ini, kita akan menjelaskan tentang reframing culture. Sebelum menjelaskan tentang reframing culture, apakah sahabat aku sudah tahu definisi integritas? Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Reframing culture adalah teknik mengembalikan konten kepada konteks semula atau pada orientasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah kebiasaan malas. Biasanya, malas dinilai sebagai sesuatu yang negatif, tapi jika digabungkan dengan konteks yang negatif, contohnya adalah korupsi, maka hasil penggabungannya menjadi malas korupsi, dan hal tersebut bernuansa positif. Selanjutnya, seeding of integrity. Ini adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran ya antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia. Nah, 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi adalah: yang pertama, koruptor biasanya menggoda pada saat seseorang berada di luar sistem. Kedua, koruptor biasanya menggoda pada saat keadaan sepi dan rahasia. Ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Ini biasa disebut wow effect. Setelah sahabat aku tahu tentang apa itu seeding of integrity, sahabat aku juga harus tahu cara untuk membiasakannya. Berikut caranya. Yang pertama, afirmasi. Afirmasi merupakan teknik pengulangan dengan rumusan kata-kata yang mendukung citra diri. Kedua, teknik visualisasi. Teknik ini adalah aktivitas mental yang digunakan untuk membangun sebuah gambar dalam pikiran dan menggunakan pikiran secara sadar dan membayangkan apa yang diinginkan menjadi nyata dalam hidup secara sadar. Yang ketiga, teknik anchoring. Teknik ini merupakan teknik pengambilan kembali kenangan positif dalam hidup sahabat aku untuk menyiasati keadaan sulit yang sahabat aku hadapi. Secara umum, penyebab korupsi ada beberapa faktor, yaitu administrasi atau sistem, orang atau perilaku, dan kultur. Pertama, administrasi atau sistem biasanya terdapat kesalahan pengendalian operasional dan strategis dan dapat dicegah dengan manusia yang berintegritas, perbaikan sistem pengendalian organisasi, dan meningkatkan kultur organisasi. Kedua, untuk orang dan perilaku, permasalahan yang dihadapi adalah akhlak dan moral. Untuk pencegahannya dengan tunas integritas, di mana sudah kita jelaskan di materi sebelumnya. Yang ketiga, untuk kultur sendiri, permasalahan disebabkan oleh re-engineering atau reframing culture. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran anti korupsi ya para sahabat aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih Sani, sangat bermanfaat ilmunya. Teman-teman Latsar dan juga sahabat aku, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, dan jauhi sejauh-jauhnya korupsi.